Halo semuanya, kali ini kami akan membahas topik tentang sentralisasi dan desentralisasi. Sebelum mulai, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan oleh saya sendiri, Christine, lalu ada Arman, dan yang terakhir ada Amelia tuh. Adapun poin-poin pembahasan yang akan kami bahas pada kali ini, yang pertama, apa itu sentralisasi? Yang kedua, apa itu desentralisasi? Yang ketiga, faktor-faktor dari desentralisasi. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dari desentralisasi. Baiklah, untuk poin pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Selamat menyimak. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi berasal dari kata sentral yang artinya pusat. Maka secara sederhana, sentralisasi berarti pemusatan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat mengenai daerah dan sebagainya yang dianggap sebagai pemusatan. Jadi, secara umum, sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Selanjutnya, contoh dari sentralisasi. Di Indonesia sendiri, sentralisasi hanya diterapkan pada beberapa jajaran aparatur seperti Lembaga Keamanan Negara, khususnya Tentara Nasional Indonesia melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 3 titik pusat, yaitu udara, darat, dan laut. Kemudian ada Bank Indonesia atau biasa disebut BI. BI menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan juga fiskal. Selanjutnya, ciri-ciri dari sentralisasi. Yang pertama, adanya pemusatan seluruh wewenang kepada pemerintahan pusat. Yang kedua, segala sesuatu hal yang berhubungan dengan politik serta administrasi ditangani oleh pemerintahan pusat. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan oleh pusat. Yang keempat, kebijakan umum yang diambil juga lebih mudah diimplementasikan terhadap seluruh daerah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arman. Selanjutnya, dampak-dampak sentralisasi. Yang pertama, adanya pemusatan seluruh wewenang kepada pemerintah pusat, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat terlaksana secara maksimal karena pemerintah daerah hanya menerimanya saja. Yang kedua, segala sesuatu hal yang berhubungan dengan politik serta administrasi ditangani oleh pemerintah pusat. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan oleh pusat. Yang keempat, kebijakan umum yang diambil juga lebih mudah diimplementasikan terhadap seluruh daerah. Selanjutnya, saya akan menerangkan pengertian desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan
dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Pada saat sekarang ini, banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi. Desentralisasi secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan atau sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya, maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu tersendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat ke daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Kelemahan dari sistem desentralisasi pada otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan, di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintahan di tingkat pusat. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat desentralisasi. Desentralisasi mempunyai nilai hanya bila dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan efisien. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi derajat tersebut, yaitu yang pertama, ada filsafat manajemen. Banyak manajer puncak yang sangat otokratik dan menginginkan pengawasan pusat yang kuat. Lalu ada strategi dan lingkungan organisasi. Strategi organisasi akan mempengaruhi tipe pasar, lingkungan teknologi, dan persaingan yang harus dihadapinya. Lalu adanya kualitas manajer. Desentralisasi memerlukan lebih banyak manajer-manajer yang berkualitas karena mereka harus membuat keputusan sendiri. Selain 3 faktor tadi, ada faktor-faktor yang lain seperti penyebaran geografis organisasi, tersedianya peralatan pengawasan yang efektif, dan juga keanekaragaman produk dan jasa. Setelah membahas faktor-faktor desentralisasi, kita akan membahas keuntungan dan kerugian desentralisasi. Kita akan membahas keuntungannya terlebih dahulu. Yang pertama, keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan. Yang kedua, lebih mampu merespons situasi lokal. Yang ketiga, peningkatan tingkat pelayanan pelanggan. Yang keempat, konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung hierarki. Yang kelima, cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior. Yang keenam, harus meningkatkan motivasi staf. Lalu ada kerugiannya juga. Yang pertama, pengambilan keputusan tidak selalu strategis. Yang kedua, lebih sulit untuk memastikan praktik yang konsisten dengan kebijakan. Yang ketiga, mungkin beberapa disekonomi skala, misalnya duplikasi peran. Yang keempat, siapa yang memberikan kepemimpinan yang kuat bila diperlukan, misalnya dalam krisis. Dan yang kelima, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat. Selanjutnya, studi kasus tentang konflik desentralisasi di bidang pendidikan terhadap penyalahgunaan dana biaya operasional sekolah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan sebagian bentuk agar suatu daerah mempunyai inisiatif dalam mengurus rumah tangganya. Otonomi daerah dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, membuat produk-produk hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan perundang-undangan lainnya. Kedua, penyelenggaraan kepentingan-kepentingan umum. Desentralisasi adalah salah satu bentuk wujud dari adanya otonomi daerah.
Desentralisasi menurut undang-undang adalah penyerahan pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asal otonomi. Dalam urusan pendidikan pemerintah, pusat telah mendesentralisasikan. Desentralisasi di bidang pendidikan memberikan sorotan publik terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Sebagian besar daerah, desentralisasi pendidikan menjadi angin segar untuk memajukan pendidikan. Desentralisasi pendidikan fokus kepada pelimpahan kewenangan yang lebih besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dari daerah kepada dewan sekolah. Secara implisit, desentralisasi pendidikan yang seperti ini adalah target untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan dana pendidikan yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat. Memajukan pendidikan Indonesia tidak lepas dari pendanaan operasional di sekolah-sekolah. Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi pendidikan, daerah-daerah membiayai dengan cara mandiri untuk keberlangsungan pendidikan yang baik. Sebab wujud dari kemandirian daerah adalah mengatur desentralisasi keuangan. Biaya operasional sekolah tidak sepenuhnya membebaskan peserta didik dari biaya sekolah. Ada komponen biaya yang tetap dibebankan pada sekolah. BOS hanya bersifat sebagai pendamping dana yang berasal dari pemerintah daerah. Implikasi yang diharapkan dari hal tersebut adalah bagaimana dana pemerintah daerah dapat mendampingi dana pemerintah pusat. Dengan kata lain, apakah berjalan atau tidak, penerapan program dana BOS secara efektif tergantung pada kesiapan masing-masing pemerintah daerah. Dari berbagai macam konflik mengenai tentang penyalahgunaan dana BOS oleh komunitas sekolah jelas di pemberlakuan penerapan hukum yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dana BOS masih dianggap kurang tepat sasaran dan belum sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki. Tepat penggunaan sesuai dengan anjuran. Itulah materi tentang sentralisasi dan desentralisasi. Kami telah sampaikan beberapa poin seperti pengertian, ciri-ciri, faktor-faktor, dan juga keuntungan dan kerugian. Semoga materi dari kami dapat bermanfaat dan mudah untuk dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.